Oke, pada video kali ini saya akan memberitahu apa yang saya dapat di Edufair. Jadi saya akan pertama share screen dulu apa yang saya dapat mengenai universitas-universitas yang saya dengarkan di acara Edufair di SMA Tarakanita Citaraya. Selamat menyaksikan. Oke, jadi perkenalkan nama saya Yohanes Damar Yoga Widiarto. Saya dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 27. Saya menempati room 3 di Zoom Edufair. Oke, jadi di Zoom Edufair tuh kemarin pada hari pertama itu ada Universitas BINUS. Universitas Bina Nusantara adalah salah satu universitas swasta Indonesia. Universitas ini bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Bina Nusantara. Program kuliahnya di BINUS itu terdapat tiga tingkatan program kuliah reguler yang disediakan oleh Universitas Bina Nusantara yang terdiri atas tingkat sarjana, magister, dan dokter. Universitas Bina Nusantara menawarkan perkuliahan sarjana dengan satu gelar dan program ganda di mana mahasiswa akan memperoleh dua gelar sarjana dari sekolah atau fakultas yang berbeda. Tingkat sarjana memiliki 3 fakultas dan 4 sekolah. Contohnya itu fakultas teknik. Di fakultas teknik itu kita bisa belajar ada arsitektur, teknik industri, teknik komputer, teknik sipil, dan teknologi pangan atau food teknologi. Dan yang kedua itu ada I3L, I3L yaitu Indonesian International Institute for Life Science atau disingkat I3L. Adalah institusi pendidikan dan penelitian yang disediakan untuk penyelenggaraan pendidikan dan penelitian yang berkualitas, yang berpusat di Jakarta dengan fasilitas satelit untuk penelitian laut, hutan, dan kesehatan serta jaringan internasional yang terdiri dari pengajar berkelas dunia, pemimpin-pemimpin sektor swasta dan berbagai mitra penelitian. Program kuliahnya di ITREL ini Indonesian International Institute for Life Science menawarkan pendidikan sarjana dengan 9 program studi jenjang strata 1. Contohnya itu ada Fakultas Life Science, di mana di Fakultas Life Science ini diajarkan mengenai biomedicine, bioinformatics, bioteknologi, food science, food technology, and farmasi. Yang ketiga ada SGU atau Swiss German University, adalah universitas swasta yang disponsori oleh Yayasan Swiss Jerman. Program kuliah yaitu SGU menawarkan khusus yang menggabungkan teori dan praktek magang. Semua program dan lulusannya yang diakui secara internasional atau gelar ganda. Siswa harus menyelesaikan 2 program magang selama studi mereka dalam rangka untuk mendapatkan gelar ganda. Pertama, program magang akan berada di Indonesia atau domestik, dan yang kedua program magang langsung di luar negeri, biasanya di Jerman atau di Swiss. Contohnya itu bisnis dan komunikasi. Di bisnis dan komunikasi itu kita belajar mengenai jurusan administrasi, bisnis internasional, ada juga jurusan bisnis, akuntansi, dan ada manajemen hotel, pariwisata, juga ada jurusan komunikasi dan hubungan masyarakat. Oke, selanjutnya itu ada Torrens University Australia. Torrens University Australia didirikan pada tahun 2013 melalui kemitraan dengan beberapa penyedia pendidikan paling terkenal di Australia. Torrens University adalah universitas internasional Australia dan bermitra dengan sekolah dan perguruan tinggi bergengsi untuk mengembangkan perspektif global yang modern untuk pendidikan tinggi. Program kuliah. Di program kuliah Torrens University Australia ini menawarkan program sarjana, pasca sarjana, dan gelar yang lebih tinggi melalui penelitian dan gelar khusus berkualitas tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, menyampaikan program secara online di kampus.
Di Torrens University ini juga memiliki 6 kampus di Sydney, yaitu 2 di Melbourne, 1 di Adelaide, 2 di Brisbane, 1 di Blue Mountains, 1 di Auckland, dan 1 lagi berada di China. Oke, selanjutnya yang kelima itu ada LSPR. LSPR Communication and Business Institute, atau dalam bahasa Indonesianya itu Institut Komunikasi dan Swasta Nasional dengan konsentrasi Mass Communications, Public Relations, Marketing, Digital Media and Advertising, International Relations, dan Performing Arts of Communication. Program kuliah di LSPR itu salah satunya itu ada program studi S1 Komunikasi, yaitu di mana kita bisa belajar mengenai public relationships, marketing communications, international relation communications, dan ada performing arts communication. Oke, yang keenam itu ada STP Trisakti, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggara program Diploma 4 di Indonesia dengan kelas sarjana terapan pariwisata. Maaf itu gambarnya kayaknya kelebihan ya, maaf sorry. Eh, Program kuliah. Nah, di STP Trisakti ini program Magister Hospitality dan Pariwisata ini merupakan penyelenggaraan program magister yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana atau yang sederajat dari berbagai disiplin ilmu. Lapangan pekerjaan lulusan MPAR adalah profesional atau konsultan hospitality dan pariwisata yang sudah profesional. Yang ketujuh ada Raffles Design Institute. Raffles Design Institute telah didirikan di Singapura sejak tahun 1990. Di Indonesia sendiri, Raffles Design Institute Jakarta sejak tahun 2009 telah berkembang di 13 negara Asia Tenggara dan memiliki 20 cabang kelembagaan. Program kuliahnya di Raffles Design Institute mempunyai program-program kuliah atau sarjana yang cukup beragam, mulai dari desain, akuntansi, bahkan sampai psikologi. Yang kedelapan, yaitu ada Sampurna University. Maaf nih kayaknya ada salah editan, tulisannya sampai ke atas gini. Jadi Sampurna University adalah satu-satunya universitas di Indonesia yang menawarkan pengalaman pendidikan tinggi ala Amerika sebagai bagian dari Sampurna Schools Systems. Ini merupakan puncak dari satu-satunya sistem sekolah yang terintegrasi secara nasional berdasarkan standar kualitas internasional. Sampurna University menjalankan program-program di bawah lisensi dan kualitas internasional. Otoritas kredensial dari maaf. Jadi Sampurna University ini menjalankan program-program di bawah lisensi dan otoritas kredensial dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Didirikan dengan standar nasional dan internasional. Universitas Sampurna secara unik memenuhi syarat untuk memberikan kontribusi substantif kepada masyarakat melalui pendidikan. Program kuliah. Sampurna University menyediakan beberapa program kuliah atau sarjana. Sarjana salah satunya yaitu jurusan teknik. Di jurusan teknik itu kita mempelajari tentang mechanical and machine design, mechatronic and robotics, energy science and technology, fluids engineering, manufacturing, automation and production engineering, ada materials engineering, dan juga ada biomechanical engineering. Oke, selanjutnya yaitu ada 9 itu ada UPJ, Universitas Pembangunan Jaya, atau disingkat UPJ, adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Tangerang Selatan, Banten, terletak di Tangerang Selatan, Banten. Oke, maaf lagi ini kayaknya ada salah editan. Program kuliah. Jadi di UPJ ini menyediakan beberapa program kuliah atau program sarjana yang sangat beragam. Salah satunya itu desain komunikasi visual. Kompetensi lulusan sarjana
Program studi desain komunikasi ini dapat mengatasi dan menjawab serta menyelesaikan persoalan di bidang komunikasi yang berbasis visual, terutama dalam konsep perancangan dan eksekusi produksi media cetak dan elektronik. Sebagai profesional, mereka mampu menjadi ahli komunikasi pada sektor percetakan, penerbitan, desain grafis. Yang ke-10 yaitu adalah Saleh College Jakarta. Maaf kalau pengucapan saya salah. Jadi La Salle College Jakarta ini merupakan sekolah tinggi desain kelas internasional yang merupakan bagian dari jaringan LCI Education yang berasal dari Kanada. Nah, program-program kuliahnya yaitu di La Salle College Jakarta mempunyai berbagai program kuliah seperti interior design, fashion design, fotografi, bahkan sampai fashion business. Oke, selanjutnya yang ke-11 ada Tokyo International University. Tokyo International University adalah universitas seni liberal swasta berorientasi penelitian yang bekerja sama dengan Universitas Tokyo di Greater Tokyo Area, yang dianggap sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi paling internasional di Jepang. Program kuliah. Jadi di Tokyo International University ini memberikan semua kredit dalam bahasa Inggris sekaligus berusaha dapat bahasa Jepang dan mahasiswanya itu mendapatkan gelar Bachelor of Arts dalam waktu 4 tahun. Yaitu ada fakultas-fakultas yang apa sih fakultasnya itu ada fakultas ekonomi, ada fakultas administrasi, ada fakultas sastra, ada fakultas jurusan sosiologi dan juga ada fakultas hubungan internasional. Yang ke-12 itu ada Calvin Institute of Technology. Calvin Institute of Technology adalah perguruan tinggi swasta Kristen yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta Pusat. Program kuliahnya. Jadi di Calvin Institute of Technology ini mempunyai beberapa program kuliah, yaitu ada IT and Big Data Analytics, Internet of Things and Electrical Engineering, Biomedical Science, Chemical and Food Processing, Architecture and Sustainable Design, Smart Construction and Civil Engineering. Maaf ya teman-teman atau guru kalau pengucapan saya bahasa Inggris kurang bagus atau kurang lancar. Oke, yang ke-13 itu selanjutnya itu ada UPH, Universitas Pelita Harapan, atau disingkat dengan UPH, adalah sebuah perguruan tinggi swasta Kristen yang berlokasi di Tangerang. Nah, di program kuliahnya ini UPH menyediakan berbagai macam program kuliah seperti Fakultas Ekonomi, yaitu kita belajar tentang akuntansi, manajemen, ada juga Fakultas Ilmu Komputer, belajar tentang mengenai sistem informasi, teknik informatika, sistem komputer, dan ada juga Fakultas Desain atau School of Designs, yaitu kita belajar mengenai arsitektur, desain interior, desain produk, dan desain komunikasi visual. Oke, selanjutnya yang ke-14 itu ada Undip. Universitas Diponegoro atau disingkat sebagai Undip, ini adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Nah, saya akan menjelaskan jalur masuk perguruan tinggi negeri. Yaitu yang pertama itu ada jalur SNMPTN. Jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ini ditujukan untuk para siswa yang berprestasi tinggi di konsisten SMA atau SMK atau MA. Data dari prestasi yang digunakan adalah nilai raport dan portofolio akademik di semester 1 hingga semester 5 selama sekolah. Jadi di jalur SNMPTN ini tentang masuknya melalui jalur rapor atau akademik yang meningkat terus-menerus atau konsisten. Yang kedua itu ada jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri adalah jalur masuk PTN melalui tahap tes atau ujian tertulis. Ujian ini dilakukan sekarang sudah menggunakan ujian tertulis berbasis komputer atau disingkat dengan UTBK. Yang ketiga itu ada jalur SBUB. Jalur SBUB atau seleksi bibit unggul berprestasi ini merupakan kesempatan yang diberikan kepada lulusan SMA, MA atau SMK sederajat yang memiliki potensi berbakat
Jadi jika teman-teman memiliki bakat, contohnya di bidang seni, olahraga, atau seni ilmu pengetahuan, yang meraih juara 1, 2, 3 atau bahkan di tingkat nasional, ini bisa mendaftar di perguruan tinggi negeri. Jadi selanjutnya itu ada program kuliah. Di Undip ini menyediakan berbagai macam program kuliah seperti fakultas teknik. Contohnya itu ada teknik sipil, arsitektur, teknik kimia, teknik perencanaan wilayah dan kota, teknik mesin, teknik elektro, dan teknik perkapalan. Itu kita ada IKJ. Institut Kesenian Jakarta adalah sebuah perguruan tinggi yang berkedudukan di Jakarta swasta. Institut ini khusus mengajarkan bidang-bidang seni yang meliputi seni rupa, seni peran, dan perfilman. Program kuliah. IKJ menyediakan berbagai program kuliah seni seperti Fakultas Seni Pertunjukan, yaitu ada seni teater, seni tari, seni musik, dan etnomusikologi. Oke, teman-teman dan guru, sepertinya saya sudah selesai untuk men-share screen menjelaskan mengenai EduFair yang saya tahu dan yang saya catat. Jadi kesimpulannya itu ada berbagai macam universitas yang bisa kita eh, tahu atau yang bisa kita nanti tahu untuk masa depan kita. Jadi begitu saja informasi dari saya. Maaf bila saya ada kesalahan atau tutur kata yang mungkin salah dalam pengucapan bahasa saya, atau penjelasan saya yang mungkin kurang jelas atau kurang dalam penjelasannya. Maafkan saya dan segitu saja yang saya tahu dari berbagai macam universitas di Indonesia. Terima kasih teman-teman dan guru yang sudah menyaksikan dan mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf dan terima kasih teman-teman dan guru sekalian.